Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di kolaborasi hari ini di ruang virtual dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita harapkan semuanya dari hari ini sampai nanti di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama ini Bu Suci, terima kasih atas waktunya yang dicurahkan hari ini. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, nggih. Izin saya akan melakukan share screen, nggih. Sudah nampak Bapak Ibu, nggih? Nggih. Nah, izin, tapi sebelum itu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, maka saya minta tolong untuk memimpin doa hari ini. Minta bantuannya kepada Pak Bakti. Monggo Pak Bakti. Diawali dengan doa Pak Bakti. Oh, Pak Bakti kelihatannya anu nggih. Oke, minta tolong bantuannya Bu Nani nggih, Bu Nani membantu mengawali kita nggih. Nggih. Marilah ibu-ibu beserta bapak kita berdoa bersama-sama semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Dengan doanya mudah-mudahan nanti dilancarkan pembelajaran kita hari ini seperti itu nggih. Izinkan saya Nahrindo Isatul Ummah, itu nama lengkap saya yang dalam bahasa Arab artinya siang pemimpin umat. Mungkin doa dari orang tua saya agar saya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Biasa dipanggil dengan Bunda Harin gitu nggih. Kalau yang dari UPT SD Negeri Ninganes 1, insya Allah sudah mengenal saya semua. Nah, untuk yang dari Ngebongan itu nama saya nggih, nama lengkap saya seperti itu. Bapak Ibu, saya mohon nanti jika saya memberikan statement di sini, mohon memberikan reaksi. Jika yang saya nyatakan itu jenengan setuju dengan apa yang saya pernyataan yang saya baca, maka jenengan acungi dengan jempol, ngoten nggih. Tapi jika Bapak Ibu tidak setuju, bisa Bapak Ibu lakukan jempol ke bawah. Boleh Pak menggunakan emoticon yang ada di monitor panjenengan, boleh pakai tangan seperti ini nggih Bapak Ibu. Nah, oke. Statement yang pertama, pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jika panjenengan setuju, maka boleh diancungi jempol. Jika Bapak Ibu tidak setuju, bisa jempolnya ke bawah. Monggo. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Rata-rata ini tidak setuju nggih? Oke, terima kasih. Statement yang kedua, pernyataan yang kedua Bapak Ibu. Hukuman positif dapat meningkatkan disiplin anak. Hukuman positif dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, terima kasih Bu Yuni, terima kasih Bu Nani, terima kasih Bu
Ipit ya yang setuju dengan pernyataan berikut. Oke. Yang berikutnya, hadiah. Jadi hadiah akan meningkatkan motivasi belajar anak. Jika panjenengan setuju, boleh acungkan jempol. Jika panjenengan tidak setuju, boleh reaksinya ke bawah. Oke, terima kasih Bu Nani, Bu Yuni, Bu Anes, rata-rata setuju nggih? Oke, saya acung jempol. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah setuju dengan pernyataan berikut. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Oke, Pak Bakti. Terima kasih Pak Bakti. Oke, Bapak Ibu, sesuai dengan pernyataan tadi, kita lihat pernyataan kita selanjutnya. Tentang kita akan belajar tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin apa seperti apa yang kita lihat? Oke. Jadi terjadi miskonsepsi dalam makna kontrol. Ilusi guru dapat mengontrol anak. Ini contohnya begini Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, suatu hari, ini minggu depan, ini contoh nih. Minggu depan akan ada kajian Gus Idam di Desa Ringinanyar. Oke. Saya kebetulan adalah penggemarnya Gus Idam. Jadi, saya akan mencari waktu yang lebih cepat. Saya akan datang ke tempatnya kajiannya Gus Idam itu lebih cepat, lebih datang siang agar nanti tidak ketinggalan ketika mau menyaksikan kajiannya Gus Idam seperti itu. Nah, saya sudah mempersiapkan diri. Siang-siang saya sudah membawa tiket, mau cari tempat yang sangat nyaman yang berada di depannya Gus Idam, di depan panggung gitu. Tapi sampai di sana, sampai di tempat itu, ternyata sudah ada anak muda yang menduduki tempat itu, tempat yang sangat saya inginkan. Nah, jika panjenengan adalah salah satu dari pemuda itu, maka apa yang akan panjenengan lakukan? Boleh, siapa yang mau raise hand boleh, silakan. Bu Nani, Bu Nani mau jawab. Jika Bu Nani jadi pemuda itu, apa yang mau dilakukan Bu Nani? Kalau saya begini Bu, kalau ya saya juga kan pengen lihat Gus Idam itu kan secara lebih dekat. Mungkin saya kan juga meluangkan waktu saya di endang-endang rono, endang entuk ngen ngarep. Kalau saya mungkin disuruh beralih tempat, jelas saya tidak mau Bu. Atau saya memiliki toleransi lah sedikit, mungkin bisa duduk di sebelah saya asalkan orangnya tidak banyak-banyak. Mungkin satu orang, 2 orang, itu kan tempat saya mungkin kan juga tidak luas, mungkin hanya setikar saja, seperti itu. Kalau misalkan jenengan banyak mungkin sak gerombolan, ya jelas saya tidak mau. Oh iya, seperti itu. Oke, terima kasih pernyataannya Bu Nani. Kalau Bu Yuni gimana Bu Yuni? Iya, bersama. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Narin. Bersama dengan jawabannya Bu Nani tadi, dilihat-lihat dulu gitu kalau saya apakah itu masih ada tempat lain atau tidak. Jika sudah tidak ada tempat lain, mungkin saya akan berbagi. Tapi kalau orangnya banyak juga, saya juga kebingungan nanti saya mau duduk di mana. Jadi akhirnya mungkin saya akan menyarankan untuk dia datang lebih awal lagi, besoknya lagi. Mungkin biasanya kalau Gus Idam itu kan dari awal, dari paginya sudah ada tikar yang ditata. Nah, mungkin nanti saya akan menyarankan seperti itu kepada beliau untuk pertemuan selanjutnya. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya pernyataannya. Jadi begini Bapak Ibu,
sering kita terjadi miskonsepsi di sini. Sama dengan ketika ada seorang ibu-ibu yang terburu-buru, ya, karena mau jemput anaknya, dia bawa sepeda motor tanpa menggunakan helm. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada polisi. Nah, disempritlah dia, disuruh berhenti. Ketika ditanya, kenapa nggak bawa helm? Karena harus kena tilang, beliau pasti akan menggunakan jurus the power of mak-mak gitu, nggih. Nah, dia akan Pak, kasihani saya, Pak. Saya tadi terburu-buru. Ini anak saya takutnya nunggu lama, Pak. Terus, kalaupun polisinya tidak mengizinkan, maka dia akan rela menangis ataupun berteriak-teriak. Pak, tolong saya, Pak. Jadi dia dengan ancaman yang bermacam-macam, dengan ide yang bermacam-macam, yang akhirnya si polisinya akan merelakan atau membolehkan sang ibu-ibu jalan. Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu, itu terjadilah miskonsepsi. Di sini sebetulnya bukan si ibu-ibu dengan bangganya dia punya motivasi di dalam dirinya. Oh, aku bisa mengontrol seorang polisi gitu ya. Seperti tadi, kalau mungkin saya memaksa si Bu Yuni atau Bu Nani, pokoknya saya harus bertempat di situ. Mungkin Bu Nani atau Bu Yuni akhirnya mengizinkan saya duduk di situ. Tapi sebetulnya itu Bu Yuni atau Bu Nani itu mengizinkan dengan kontrol dirinya sendiri. Jadi bukan karena paksaan dari saya. Meskipun saya memaksa, mungkin dia melakukan itu karena daripada panggah kenyeh hikingku ibu elek saya enggak memperbolehkan seperti itu. Dia tidak daripada dia untuk menghilangkan rasa tidak nyaman itu, dia akhirnya mengizinkan. Sama dengan ketika Bapak polisi itu mengizinkan kita untuk lewat tanpa ditilang seperti itu, nggih. Jadi terdapat miskonsepsi makna kontrol di sini. Jadi ilusi jika guru dapat mengontrol murid. Misalkan kita kasih hukuman yang terlambat berdiri di tiang bendera, misalnya itu hanyalah ilusi, nggih. Jadi bukan karena kesadaran si anak, gitu nggih. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu hanya bertahan tidak lama. Jadi bukan karena kesadaran. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi hanya ilusi. Di situ perbedaannya. Jadi ada perbedaan antara makna kontrol dengan respon. Oke. Stephen R. Corney dalam Principle Centered Leadership 1991 berkata, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nanti nggih. Jadi selama ini terjadi perubahan paradigma teori kontrol. Jadi kalau yang kita lakukan tadi, kita masih menggunakan stimulus respon. Jadi realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Itu yang benar, nggih. Jadi setiap anak itu berbeda. Jadi memiliki kebutuhan yang berbeda, nggih. Oke. Setiap orang memiliki hal yang sama. Oke. Jadi tidak, nggih. Itu tidak benar. Setiap orang pasti
memiliki gambaran yang berbeda. Ini tadi ada yang mau masuk. Oke. Saya lanjutkan. Jadi, kalau dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau dari teori kontrol seperti itu. Jadi, sepertinya kita tidak bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ngaten nggih? Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang bisa, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk, kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Sedang teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak kita melakukan, misalkan ada seperti Nisa gitu nggih. Nah, seperti Nisa itu, ketika dia melakukan sesuatu yang berbeda, bisa jadi karena Nisa membutuhkan perhatian, dia butuh kasih sayang. Itu mungkin bisa jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu perilaku yang salah, bisa jadi karena ada yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi, kalau teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal itu sebetulnya tadi seperti tadi ilusi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa. Kalau Bu Nani tidak mau dipaksa seperti apapun tetap tidak mau. Karena yang bisa mengontrol Bu Nani ya diri Bu Nani sendiri. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi tidak bisa orang lain mengontrol diri kita. Seperti itu nggih. Jadi kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang yang Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain, nggih. Kalau teori kontrol. Pemaksaan ada ketika bujukan gagal. Ketika tadi ibu-ibu membujuk seorang polisi itu gagal, maka bisa dia memaksa dengan paksaan, dengan ancaman, bisa, ya. Nah, tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan baru di situ, nggih. Jadi kita tidak bisa memaksa, tidak bisa karena seorang anak itu pasti punya pilihan, nggih. Modelnya kalau stimulus respon itu modelnya berpikir menang atau kalah. Kalau dia sudah bisa memaksa, dia merasa menang. Yang tidak dia bisa berarti kalah, wis kalah itu. Nah, itu sebetulnya salah. Ya, kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, semuanya benar, semuanya menang, nggak ada yang kalah, nggak ada yang semuanya menang. Jadi seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Sekarang disiplin. Ada yang tahu apa itu disiplin? Jadi boleh Bapak Ibu raise hand? Mungkin ada yang tahu apa itu disiplin menurut panjenengan? Ada yang mau raise hand? Bapak Ibu? Oke. Nggak ada yang mau raise hand ini. Apa disiplin menurut Bapak Ibu? Kita sering loh ya bilang, kita itu hidup harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin tenaga, misalkan seperti itu. Apa itu disiplin menurut panjenengan? Ada yang mau present? Oke, Bu Ipit, apa disiplin menurut Bu Ipit? Enggak apa-apa, ini enggak ada salah benar Bu Ipit. Yeah. Tenang saja. Kalau menurut saya disiplin itu adalah perilaku yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Oke. Perilaku yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan nanti disiplin. Oke, terima kasih Bu Ipit telah memaknai kata disiplin. Mungkin ada yang lain yang berbeda? Mentaati peraturan, Bu. Oke, terima kasih Pak Bakti. Ya, disiplin itu mentaati peraturan, ngerti nggih? Oke, kita akan belajar tentang apa itu disiplin. Jadi,
Kalau disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebetulnya kalau disiplin itu harus dengan kesadaran diri sendiri, harus dengan etikat kita sendiri. Namun jika memang itu tidak bisa dilakukan, maka boleh kita melakukan aturan-aturan yang dari pemerintah, bukannya karena itu pemerintah itu melakukan aturan untuk mendisiplinkan kita, itu boleh terjadi. Tapi seharusnya disiplin itu sudah ada di diri kita, di dalam diri kita sendiri. Kita harusnya sadar. Tanpa peraturan, misalkan tanpa peraturan, jika tidak ada terlambat boleh itu ya. Meskipun tidak ada terlambat ke sekolah harus potong gaji, misalkan seperti itu ya. Nah, itu misalkan ada aturan seperti itu. Seharusnya tanpa aturan seperti itu pun, kalau kita sebagai orang disiplin itu sudah ada kesadaran dalam diri kita sendiri. Nah, itu yang disiplin yang positif seperti itu ya, Bapak Ibu. Lalu kesadaran diri sendiri. Dari disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang dari disiplina, yang artinya belajar. Jadi sebetulnya disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sebetulnya disiplin itu suatu tanggung jawab yang ada pada diri kita sendiri. Jadi asalnya itu dari kata disiplin itu dari bahasa Latin, Bapak Ibu, yang artinya belajar. Tapi kesininya jadi seperti sebuah aturan gitu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, kalau kita mau memaknai kata disiplin, itu kita tidak boleh, Bapak Ibu, kalau menumbuhkan kesadaran dengan harusnya menumbuhkan kesadaran itu dengan memberdayakan peserta didik. Tidak boleh menggunakan imbalan, penghargaan, ataupun ancaman, ataupun hukuman ya, ancaman ataupun hukuman. Contohnya ini ya. Nah, misalkan anak saya, ya, karena dia masih kecil, dia butuh apa ini penghargaan gitu. Nah, hari ini harus mau ngaji ya. Nanti kalau ngaji dengan baik, tak belikan 10 permen. Nah, anak itu dengan karena ada imbalan tadi, ada imbalan 10 permen, dia pasti senang sekali. Dia, aku pokoknya Bu, saya nanti ngaji berapa jam? Saya tapi nanti dikasih permen ya Bu. Ya, akhirnya satu hari dia dikasih permen, 10 permen. Besoknya dia mungkin masih semangat. Nanti kalau aku ngaji sama ibu dikasih 10 permen. Nah, mungkin 3 atau 4 hari dia masih semangat karena ada imbalan atau penghargaan tadi, ada hadiah tadi. Nah, tapi ketika sudah 5 hari dia sudah makan permen, ternyata 10 permen itu satu hari hanya habis 5. Sedangkan 5 hari permenku masih banyak, masih ada 25 permen. Kita kira-kira kalau ibu bujuk lagi pakai permen itu efektif apa tidak, Bapak Ibu? Dikasih permen padahal permennya masih 25 permen. Nanti tidak akan efektif. Karena sama saja
dia akan menyimpan poin Allah paling lama-lama dia gitu. Paling karo ibu mau dikasih permen. Nah, itu, nggih. Nah, apalagi kalau kita pakai ancaman atau hukuman, itu akan sangat tidak efektif Bapak Ibu. Nggih. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi, disiplin diri itu dengan kesadaran, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi, apa toh itu kebaikan-kebaikan atau kebajikan, nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Misalkan yang sering kita lakukan adalah profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi itu menguatkan nilai kebajikan dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, benarar kritis. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju dalam kita mendidik murid kita. Seperti itu. Lalu Ibu Primary Year Program, jadi PYP. Itu ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi masuk di sini, nggih, Bapak Ibu, masuk dalam PYP. Seperti ketika kita mengadakan Jumat Berkah hari ini. Jadi itu kita sudah melatih rasa empati pada diri murid kita. Ya. Bekerja sama, sudah melatih kerjasama pada murid-murid kita. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Tadi saya belum sempat menyematkan di sini. Jadi seharusnya tadi proses video yang tentang empati, menggugah empati itu bisa ditayangkan di sini. Juga kita melatih keterampilan hidup atau life skill. Itu seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita masukkan ke dalam diri murid, yang ingin kita terapkan dalam keseharian murid. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang dituju. Jadi kalaupun dia melakukan sebuah kesalahan pasti ada nilai yang ingin dia tuju. Tapi kalau kita bukan salah langkah sih, dia caranya yang berbeda seperti itu nggih. Nah, ini ada contoh kalau kita kegiatan pagi Bapak Ibu nggih. Nah, di sini kita sudah membiasakan anak-anak untuk ini tilawah di pagi hari. Nah, seperti tilawah di pagi hari ini melatih siswa untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setiap pagi kita anjurkan anak-anak sholat duha seperti itu, Ge. Nah, itu. Oke. Ini melatih keimanan dan ketakwaan pada diri murid-murid kita seperti itu, Ge. Oke. Nah, di sini juga kita mengajarkan anak-anak untuk berdoa setelah belajar Al-Quran. Nah, di sini kita sudah melatih anak-anak untuk menguatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti nggih, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kali yang selalu setiap pagi kita dengungkan di anak-anak deh, kita lakukan. Nah, ini doa. Oke. Ini ya. Meskipun ada anak-anak yang belum rapi, belum rapi, tapi ini kita sudah melatih budaya positif di sekolahan kita. Oke, Bapak Ibu. Oke. Lanjut.
ke teori motivasi. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu pasti ada pemicu yang ingin dia tampilkan. Misalkan dia menghindari hukuman, dia pasti akan coba-coba apa yang terjadi jika saya tidak melakukan itu. Oh, pasti nanti saya akan dihukum. Saya harus bersihkan toilet, misalkan seperti itu. Nah, untuk menghindari hukuman, biasanya anak-anak akan melakukan di zona nyaman. Dia, aku tak berangkat lebih pagi daripada nanti dihukum sama Bapak Ibu guru, seperti itu ya. Jadi teorinya, motivasinya yang ada pada diri anak itu hanya menghindari hukuman. Nah, ada teori motivasi dalam anak itu juga mendapatkan imbalan. Aku tak rajin, engkau nilaiku bagus, aku dapat hadiah, misalkan seperti itu. Jadi motivasi itu ada yang karena menghindari hukuman, ada yang karena mendapatkan imbalan, ada yang motivasinya karena ia ingin menghargai dirinya sendiri. Jadi seperti apapun saya, itu karena saya yang melakukan. Ya. Saya akan menjadi seperti apa jika melakukannya, itu karena dia ingin menghargai dirinya sendiri, dan ini yang kita ingin kita cari, motivasi seperti ini. Ya, setelah itu kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tidak terencana. Biasanya kalau kita melakukan hukuman itu kan tiba-tiba. Jadi tiba-tiba ada anak yang nggak pakai sepatu warna hitam, langsung kita kenapa tidak pakai warna hitam? Harusnya kan ke sekolah warnanya hitam. Nah, langsung kamu apa pulang? Kalau nggak pulang nggak usah pakai sepatu saja. Nah, seperti itu. Itu biasanya terjadi. Jadi hukumannya tiba-tiba, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, murid nggak tahu, karena yang hukuman itu yang menentukan pasti satu pihak, ya. Bersifat satu arah. Jadi murid tidak dilibatkan. Berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya kalau nggak kita hukum secara fisik, ya psikis. Biasanya kalau kita tidak berdiri di depan papan tulis, berdiri di depan kelas 1 jam. Nah, biasanya seperti itu. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu lebih terencana, Bapak Ibu. Disepakati sesuai peraturan. Jadi disepakati biasanya kalau konsekuensi itu sudah diadakan kesepakatan antara guru dengan siswa. Biasanya kalau kita berupa kesepakatan kelas seperti itu, nggih. Ataupun mungkin bisa berupa kesepakatan di sekolah seperti itu. Itu tapi kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau kamu tidak tertib, maka kamu harus piket. Misalkan seperti itu. Kalau kamu tidak mematuhi kesepakatan, berarti melanggar kesepakatan, apa konsekuensinya itu sudah ditentukan, ya, Bapak Ibu. Jadi tapi di sini murid pun tetap dibuat tidak nyaman. Kadang murid tidak nyaman karena terus dipantau sama Bapak Ibu gurunya. Jadi sikap guru selalu memonitor atau memonitor murid atau memantau, ya. Nah itu biasanya gurunya memantau. Oh ini tadi yang melanggar. Oh nanti harus konsekuensinya apa? Gitu seperti itu. Nah, bedanya dengan restitusi, jika restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau restitusi biasanya terjadi proses kondisi bagaimana guru itu memperbaiki kesalahan murid itu dengan solusi dari murid sendiri. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kalau dari restitusi itu bedanya, kalau restitusi itu solusi itu selalu didapatkan dari muridnya seperti itu, ya. Itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu, seperti itu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara.
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita sudah punya kesadaran diri sendiri, kita sudah merdeka terhadap diri kita sendiri, maka kalau kita waktunya sholat, kita akan tahu, oh kita waktunya sholat, jadi punya kesadaran sendiri. Kita harus melakukan sholat bukan karena suatu kewajiban, tapi karena kita butuh untuk sholat. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita memerintah diri kita sendiri harus melaksanakan itu. Jadi tanpa paksaan, tanpa perintah orang lain, tapi dengan kesadaran diri sendiri. Itu nggih merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi, kebutuhan dasar manusia itu apa toh? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu makna dari kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda. Ya. Jadi kita mengenal dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu butuh bertahan hidup. Makanya manusia butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi kalau ada anak yang merasa dikucilkan ataupun tidak diterima dalam golongannya, bisa jadi karena dia butuh kasih sayang. Seperti itu. Oke. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Ini berupa harga diri. Kalau kita tidak diinjak harga dirinya kita, maka kita akan melakukan hal yang lebih kejam. Nah, itu karena dia merasa jadi penguasa seperti itu. Keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar, ini masuk dalam kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu adalah kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia kesenangan. Seperti bermain, anak itu butuh bermain, karena itu adalah merupakan kesenangan. Humor, antusiasme, tertawa, seperti itu. Nah, bisa jadi anak-anak kita yang memiliki masalah itu karena membutuhkan salah satu dari kebutuhan dasar manusia di sini. Oke. Bapak Ibu, nah di sini saya akan memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kalau sebagai penghukum, biasanya dengan suara yang keras, tegas gitu nggih. Hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu biasanya dengan suara yang lantang, itu adalah ciri-ciri guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Mohon maaf, 5 posisi kontrol ya, sebagai seorang guru itu yang pertama adalah penghukum. Jadi kita langsung menghukum, tidak menanyakan apa kesalahannya, mengapa melakukan itu namanya penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini biasanya suaranya lembut gitu. Guru kalau menjadi kontrolnya, ketika beliau mempunyai posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya suaranya lembut. Nah, tapi ini juga bisa menimbulkan trauma pada anak. Yang ketiga, posisi teman. Kita kadang nyaman di posisi kita sebagai teman. Padahal posisi teman itu juga bisa
menghancurkan, menyakiti hati anak, itu bisa. Posisi sebagai teman itu tidak selamanya bagus juga Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah posisi seorang guru sebagai pemantau. Ya, minimal kita sebagai pemantau ya. Kalau sebagai pemantau kita sudah punya konsekuensi terhadap anak. Jadi kita sudah menyepakati sesuatu dengan anak yang tinggi. Dan yang paling ideal adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Kita bisa memanage, bisa mengetahui isi hati anak, kita bisa mendengarkan ya itu ya, bisa memanage perasaan anak seperti itu. Nah, contoh penerapannya dari mereka tadi, yang pertama adalah penghukum. Biasanya dengan suara yang lantang, suara yang keras, hormat bendera selama 1 jam. Apa itu? Berdiri, misalkan seperti itu, atau langsung gitu ya, langsung dipukul. Nah, itu juga sebagai penghukum ya. Biasanya bisa menyakiti fisik atau psikis anak gitu ya. Yang kedua ada membuat rasa bersalah. Biasanya suaranya lembut sekali. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak, ibu atau bapak, biasanya seperti itu. Berapa kali ibu harus memberitahu, seperti itu ya, biasanya suaranya lembut gitu kalau kita membuat rasa bersalah. Tapi anak ini bisa juga menimbulkan anak merasa cemas, tidak nyaman pada dirinya sendiri karena merasa bersalah. Aku mangkok ya wis ngecewa nih ibu guru, padahal kita tidak tahu alasan anak berbuat salah itu, kita belum kita tanyakan seperti itu ya. Nah, posisi kontrol seorang guru yang ketika kasusnya siswa tidak memakai atribut sekolah, itu kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Biasanya dengan kalimat persuasif ya. Ayo dong gitu, tolong. Nah, seperti itu. Itu biasanya kalau posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah hari ini. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, itu biasanya kalau pemantau sudah kita sepakati konsekuensinya. Itu ya sebagai pemantau. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi itu karena konsekuensinya kalau tidak pakai atribut harus membeli atribut ataupun memasang atributnya di sekolah. Seperti itu, mungkin konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau pemantau, sebagai pemantau itu sudah ada konsekuensi yang harus dijalani seorang anak. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Biasanya kalau guru sebagai manajer ini akan ditanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita carinya informasinya langsung dari anak. Jadi anak akan menyadari apa kesalahannya dan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu ada posisi kontrol siswa sebagai posisi kontrol guru. Ada 5 tadi, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Itu ya yang harus kita. Ini ada kuis Bapak Ibu. Coba kalau ada kata-kata seperti ini, Bapak Ibu bisa tahu apa ini kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menjawab apa ini posisi kontrolnya. Saya kecewa sekali. Oh, monggo Pak Bakti, mungkin Pak Bakti mau menjawab Pak Bakti? Belum Bu, nanti.
Belum, oke. Bu Yuni, mungkin Bu Yuni. Ya, terima kasih. Ini yang kedua tadi ya Bu, pemberi sewa itu rasa bersalah tadi, suruh sebagai Ya, oke. Oke, terima kasih Bu Yuni. Tepat sekali, guys. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini karena sudah diingatkan berapa kali, guys. Yang kedua. Nah, posisi kontrolnya sebagai apa? Ini kira-kira, ayolah lakukan demi Bapak Ibu yang tadi apa yang sebenarnya ajakan itu apa tadi ya kira-kira? Oh, Bu Nani, apa Bu Nani? Kira-kira posisi kontrol apa yang sudah dilakukan di sini? Yang kedua tadi, Bu. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Apa ya? Posisi kontrol yang kedua tadi, posisi kontrol. Membuat rasa bersalah. Iya. Yang kedua membuat rasa bersalah. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Oke. Mungkin ada yang beda pendapat? Ayolah. Oh, Bu Ipit, terima kasih. Apa Bu Ipit? Yang berposisi sebagai teman. Oke, benar ya. Karena ada kata persuasif tadi nggih. Ada kata ajakan ayolah lakukan Bapak ini sebagai posisi kita sebagai seorang teman nggih. Oke. Nah, kalau ini kira-kira apa? Apakah kamu mendapatkan seperti bintang hari ini? Bisa saja seperti itu. Seperti apa posisi apanya? Posisi kita sebagai apa? Enggak? Kita lebih tepat sebagai apa? Kalau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Seperti itu. Lebih tepat kemana Bapak Ibu? Ini kan berarti kalau sudah ada kesepakatan ya, yang melakukan kebaikan mendapatkan bintang. Ya, itu posisi apa sebagai apa? pemantau. Oke, terima kasih Bu Yuni, pemantau ya. Lebih tepat kita sebagai seorang pemantau karena kita lihat ya, ada konsekuensi yang setelah dilakukan ya. Kalau melakukan kebaikan berarti mendapat hadiah seperti itu. Itu lebih ke pemantau. Oke, apa rencanamu untuk masalah ini? Kalau kita tanyakan seperti itu, apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Oke, terima kasih Bu Ipit ya. Ternyata sudah sangat dipahami nggih, tentang posisi kontrol kita sebagai apa. Jadi ini karena kita bertanya tentang masalah yang dihadapi. Jadi sebagai seorang manajer, jadi yang tahu permasalahan itu anak itu sendiri, maka dia akan berkata seperti itu, nggih. Nah, itu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Oke, lanjut. Nah, kalau ini sebagai apa? Lebih tepat sebagai apa? Penghukum. Apa? Nomor 1 tadi. Penghukum. Ya, benar sekali. Penghukum. Jadi ini sudah ada ancaman di sini, nggih. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, itu sebagai penghukum, nggih. Sudah ada ancaman di situ, nggih. Oke, terima kasih. Kita sudah belajar tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi, keyakinan kelas itu berfungsi untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi kita kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang.
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau kita rubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas, maka kita akan menyadari setiap melakukan kesalahan itu sadar diri. Karena itu kebutuhan kita. Jadi sudah menggerakkan seseorang daripada kita mengikuti karena aturan-aturan terlalu banyak peraturan. Nah, itu karena itu belum merupakan kesadaran diri, belum terpatri dalam diri kita, seperti itu nggih. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi sedikit saja. Jadi jangan terlalu banyak nggih, agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi nggak bisa keyakinan kelas mungkin di Malang kita lakukan di Blitar, nggak sama karena warganya tidak sama, kondisi wilayahnya juga tidak sama, ngerti nggih? Jadi sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Jadi kita kalau membuat keyakinan kelas itu harusnya melibatkan semua warga kelas maupun warga sekolah. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita harus melibatkan orang-orang yang tercakup di dalamnya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari kedua keyakinan kelas di bawah ini, mana yang merupakan keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan, dua kesepakatan kelas ini sama-sama kesepakatan kelas. Tapi menurut Bapak Ibu cenderung keyakinan kelasnya ke yang hijau apa yang putih? Monggo boleh bisa dipilih. Oke. Oke. Yang hijau boleh pakai emoticon jempol, misalkan ya. Yang putih bisa pakai love, coba. Yang hijau pakai jempol, yang putih pakai love. Ini sama-sama baik Bapak Ibu, sama-sama baik kan kalau kita baca kesepakatan kelas dari TK Dharma Wanita Persatuan ini sama-sama baiknya dengan yang warna putih nggih. Tapi menurut Bapak Ibu mana yang merupakan keyakinan kelas? Tapi ini berbeda. Oke. Nah, ada yang warna hijau coba jempol gini warna hijau. Tanda jempol. Oke. Yang warna putih boleh love, tanda love. Yeah. Oke, ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, nggak apa-apa berbeda, ya. Dari ada yang love, ada yang jempol. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini hampir sama, nggih. Kalau kesepakatan datang tepat waktu mengucapkan salam. Nih, bagus semuanya bagus, ini sudah bagus, nggih. Menjaga kebersihan sekolah. Nah, semoga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini. Nah, kalau yang kesepakatan kelas warna putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kalau keyakinan kelas itu tadi berdasarkan keyakinan ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada nilai-nilai kebajikan yang dituju, tadi seperti nilai kebajikan tadi saling menyayangi, saling menghargai, rasa diterima, itu berarti cenderung kemana kalau di sini? Ke warna yang mana? Keyakinan kelas itu harus berdasarkan nilai kebajikan, Bapak Ibu. Jadi ada nilai kebajikan yang dituju. Jadi keyakinan kelas itu lebih cenderung ke hijau atau putih?
Oke. Ke putih nggih, bener Kak. Tadi pilihan Bu Nani itu bahwa di sini ada kata saling menyayangi. Jadi itu cenderung ke keyakinan kelas nggih. Semangat. Jadi ada rasa semangat ya. Dari peduli, itu tadi masuk PYP tadi nggih, rasa peduli seperti itu. Oke, itu adalah keyakinan kelas ya, bedanya antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Nah, ketika kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sebisa mungkin kita libatkan anak-anak Bapak Ibu. Jadi kita melibatkan anak-anak. Nah, keyakinan apa yang sudah mereka yakini, nanti dipilih setelah kita memilah keyakinan apa yang ditulis oleh anak-anak, yang dituju apa saja. Misalkan di sini saling menyayangi, banyak yang memilih seperti itu, rasa diterima. Nah, berarti di situ kita membuat kesepakatan kelas kita itu harusnya ya saling menyayangi tadi. Jadi di situ melibatkan kata saling menyayangi seperti itu nggih, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke segitiga restitusi. Kita sering sekali mendengar kata segitiga restitusi. Namanya juga segitiga. Berarti ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi. Apa tuh itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, segitiga restitusi itu memiliki segitiga, ya, segitiga. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Ya, caranya seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak usah takut. Kami pun sebagai seorang guru pernah melakukan kesalahan. Nah, itu untuk menstabilkan identitas anak agar anak itu bisa leluasa untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Seperti itu, nggih Bapak Ibu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu nggih Bapak Ibu. Dan yang terakhir, menyatakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Saya tidak menghargai, Bu. Saya apa gitu ya. Biasanya anak-anak langsung akan mengatakan seperti itu kalau tidak mereka sudah nyaman dalam menyatakan sesuatu kepada gurunya. Jadi menstabilkan identitas itu fungsinya untuk apa toh? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak. Bapak juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, misalkan seperti itu, nggih. Siapa yang salah? Jadi di sini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, seperti itu, nggih. Yang kedua, validasi kebutuhan. Biasanya ini fungsinya untuk membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Biasanya kalau kita mau memvalidasi kebutuhan apa yang dibutuhkan anak itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu ketika melakukan itu, seperti itu ya. Seperti itu yang dilakukan oleh seorang guru. Oke. Yang terakhir adalah keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika itu guru akan berkata apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih menurutmu? Nah, seperti itu jika kita menjadi seorang manajer, ya.
kita bisa melakukan segitiga restitusi. Jadi anak itu tidak langsung disalahkan, tapi ditanyai, divalidasi dulu, distabilkan dulu, divalidasi dulu kebutuhannya apa yang harus dipenuhi, terus yang terakhir kita tanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Seperti itu. Ini ada contoh, ya. Nah, ini hanya contoh saja. Contoh ketika Mas Bagas sholatnya tidak tertib. Nah, ini. Nah, ini, nggih. Nah. Oke, terus 2 hari kemudian saya tanyakan lagi bagaimana perasaannya setelah praktek segitiga restitusi, ya. Nah, di sini Mas Bagas mengatakan perasaannya lebih lega karena bisa memperbaiki sikapnya dan lebih merasa nyaman gitu, nggih. Nah, oke. Oke. Oke, itu adalah praktek segitiga restitusi yang saya lakukan, ya Bapak Ibu. Oke, itu tadi praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi kita bisa memperbaiki diri anak itu secara sederhana, Bapak Ibu, nggih. Tidak perlu cara-cara yang kita lakukan saja mengalir seperti apa ya itu, nanti akan dapatkan solusi dari anak-anak diri kita, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum saya akhiri desiminasi hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, maka saya akan meminta umpan balik dari Bapak Ibu tentang desiminasi yang saya lakukan hari ini. Ya, pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dari desiminasi hari ini pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ya. Nah, saya akan silakan dituliskan di papan nggih. Ini saya kopikan di papan ini ada link yang bisa Bapak Ibu tulis. Silakan Bapak Ibu, silakan dituliskan. Saya izin stop sharing. Ya. Nah, sebelum diakhiri, minta tolong umpan baliknya atau masukannya dari pembelajaran hari ini sambil saya Oke. Silakan dituliskan.
Terima kasih. Bapak Ibu sudah menuliskan di sini. Saya izin share tulisannya Bapak Ibu. Terima kasih pelajaran pada diseminasi hari ini dari Bu Ayu. Saya dapat membedakan posisi kontrol guru. Terima kasih Bu Ayu. Dari Pak Imdad, saya pelajari adalah penerapan guru ya. Sudah belajar tentang segitiga restitusi. Bu Ipit tadi sudah lebih memahami masalah segitiga restitusi, posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Ipit. Dari Bu Cahya, pengetahuan tentang restitusi saya bertambah. Saya lebih bisa memahami dan menganalisis kasus yang selanjutnya bisa saatkan di sekolah. Terima kasih Bu Cahya. Dari Bu Suci, saya semakin paham apa itu segitiga restitusi. Terima kasih Bu Suci. Dari yang lain banyak ini. Terima kasih sudah memberikan umpan balik yang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri seperti biasa, kita foto dulu ya Bapak Ibu. Kita foto dulu, kita foto bersama dulu. Monggo. Siapkan gaya yang paling ya. Makasih. Monggo bergaya yang paling elegan ya. 1, 2, 3. Sampun. Terima kasih sudah mengikuti diseminasi yang saya lakukan hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi panjenengan semua dan bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Nah, amin. Kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik, yang tahu posisi kontrolnya sebagai guru, dan kita praktikkan bersama-sama di lembaga kita. Nanti Bapak Ibu, terima kasih keikutsertaannya. Sebelum saya akhiri, minta bantuannya ke Pak Bakti, Pak Bakti. Diakhiri dengan doa Pak Bakti. Monggo Pak Bakti. Aku ngebenarin mawon doa Bu Haji. Oke. Minta bantuannya Bu Ipit aja Bu Ipit. Mengakhiri dengan doa Bu Ipit. Kita berdoa sendiri-sendiri saja, Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, menyisihkan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan dari ucapan atau tingkah laku ataupun perbuatan saya yang selama diseminasi ini melakukan kesalahan. Mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.